Bidadari Chapter 28 dengan judul Mana Dukungan Untukku. Bukan gitu, tapi kenyataannya begitu. Kamu buat aku gagal bahkan sebelum aku bertarung memperebutkan tender itu. Makanya Brigita tak mengerti kenapa pikiran kekasihnya ini berubah. Sabarlah dulu, Bi. Uang itu diperuntukkan oleh perusahaan Aurora Corporation untuk membangun satu kota mandiri. Mereka ingin aku menggunakan modal itu untuk membangun desain interiornya. Dan aku rasa mereka tak akan suka jika tahu kenyataan dan apa yang kita sembunyikan kalau kita berniat menggunakan uang itu untuk modal usaha yang lain. Walaupun itu sebetulnya adalah keuntungan kita, tapi kita belum bisa mengambil keuntungan itu sebelum pekerjaan kita diselesaikan. Yang ada kita pasti akan menggunakan uang modal itu, dan aku juga tidak yakin kalau Aurora Corporation akan membayar sekaligus. Mereka pasti akan membayar bertahap. Aku tahu, jangan ajari aku soal bisnis seperti ini, dan tidak mungkin ada perusahaan yang mau membayar di muka uang miliaran dolar itu. Tapi mereka pasti akan menggelontorkan minimal seperempatnya, dan kita bisa menggunakan itu kan untuk modal mendapatkan tender MTC. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tommy dan Sandra? Hitung-hitung bayaran kita di akhir yang akan kita gunakan untuk penyelesaiannya, dan kita bisa mengutang bahan-bahan bakunya kepada supplier. Aku rasa mereka pasti akan memberikan kita hutangan. Nama kita sudah cukup besar, apalagi kita menggandeng Aurora Corporation. Jadi sebenarnya rencana yang diajukan oleh Tommy Pramono adalah Reiko mendapatkan tender dan mendapatkan bayaran uang muka dari Aurora Corporation. Nah, untuk dana bahan baku kepentingan bahan baku interior, mereka bisa mendapatkan pinjaman dana dari supplier, dan mereka akan membuat surat hutang di mana uang 25% yang dibayarkan oleh Aurora Corporation itu akan digunakan untuk modal bahwa perusahaan mereka mampu mengambil tender dari MTC. Setelah itu, untuk membayar dana bahan baku kepada toko bangunan yang sudah memberikan suplai dan kepada pengrajin yang menyediakan jasa pembuatan furniturnya, akan mereka bayarkan dari pembayaran Aurora Corporation yang kedua 25% lagi. Dengan begitu ini akan jadi hutang ke hutang, tapi ini baru akan tertutup dan mereka tidak harus menanggung bunga yang besar jika mereka mendapatkan tender dari MTC. Dan inilah yang memberatkan hati Reiko setelah dia bicara dengan Raditya Prayoga. Nah itulah, maka dari itu kita belum bisa mengambil keuntungan kita, Bi. Yang ada dari uang muka yang mereka gunakan bisa jadi kita gambling menggunakannya untuk modal di usaha yang lain itu. Maksudku untuk tender dari MTC. Dan kalau tender itu gagal, maka kita sudah memakai uang muka itu, dan aku yakin sekali ini pasti akan berpengaruh pada kinerja kita untuk proyek Aurora Corporation. Hutang membengkak di supplier, bayaran pekerjaan tersendat. Ini akan membuat kita kelilit hutang. Ini akan mencekik kita sendiri, Bi. Dari awal kita sudah pertimbangkan ini, dan kita sudah punya hitung-hitungan yang matang. Dari kemampuan desain yang aku miliki, aku yakin sekali aku pasti bisa mendapatkan tender MTC. Apa kamu punya planning baru? Kamu belum menunjukkan desainnya padaku, Bi. Setauku yang terakhir itu... Iya, aku tahu. Itu kamu yang buat. Jadi sekarang mau apa? Ingin hitung-hitungan denganku? Siapa yang membuat desain ini dan itu? Dan dari semua desain yang kamu buat, aku pun juga mengambil andil. Dan aku memberikan masukan-masukanku. Aduh, salah paham dia. Pening juga kepala Reiko. Karena sebenarnya semua desain itu juga buatan Reiko. Tapi Brigita begitu marah padanya ketika Reiko mengatakan kalau itu adalah buatannya. Dia tidak membiarkan Reiko menjawabnya dan sudah memotongnya dengan emosinya. Sungguh membuat kepala Reiko berdenyut. Tidak, Bi, jangan salah paham dulu. Aku lagi yang kamu salahkan. Aku salah paham. Bi, kendalikan suaramu dan dengarkan aku dulu, karena aku yang sudah tahu bagaimana mengerikannya Aurora Corps. Untung saja saat ini Brigita tak bicara. Walaupun sebenarnya dia malas sekali mendengarkan,
tapi dia memberikan sedikit jeda sehingga Reiko bisa menjelaskan. Setelah aku bicara dengan Pak Raditya, aku tahu apa yang aku lakukan salah. Mereka penuh perhitungan dan mereka mendukung passionku. Mereka mau memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan seberapa profesional kita. Kita kan memang profesional. Jangan potong aku dulu, Bi. Sekarang kalau aku balikan padamu, bagaimana kita dianggap profesional kalau kita berencana untuk memutar uang modal dari down payment untuk modal ke tender yang lain? Brigita tak menjawab. Dia memilih diam menunggu Reiko sendiri menjelaskan. Tapi memang suasana pembicaraan mereka terlalu berat sekarang. Kalau aku tidak menjelaskan ini pada Brigita, maka yang ada ini berpeluang menghancurkan karir kami sendiri dan mempermalukanku di hadapan banyak orang. Raditya Prayoga, dia memiliki potensi untuk menghancurkan namaku seandainya aku mempermainkannya. Tapi Reiko sudah pernah melihat dan bicara dengan Radit. Masih terbayang bagaimana wajah Radit dan juga bagaimana ketegasan orang yang ada di sisi Radit, yaitu Sandi. Inilah yang membuatnya memilih untuk tegas untuk masalah yang satu ini dan memegang prinsipnya untuk tidak melakukan apa yang disarankan oleh sahabat mereka Tommy Pramono. Rencana mempermainkan uang yang akan digunakan untuk sebuah proyek dan kita membaginya untuk proyek yang lain yang belum tentu mendapatkan keuntungan itukah yang disebut profesional? B, ini salah. Ini mencederai perjanjian dan ini namanya kita tidak memiliki manajemen keuangan yang baik dan mencampur adukkan satu proyek dengan proyek lain. Kita tidak boleh bertindak seperti itu dan ini bukan bisnis yang jujur, B. Ini bisa menghancurkan kita. Intuisiku meyakinkan kalau ini bisa jadi masalah besar. Jawaban yang membuat Brigita membuang wajahnya sambil menghempaskan nafas kasar, dan ini masih bisa terdengar suara nafasnya oleh Reiko. Dia tahu Brigita tidak puas dengan jawabannya. Karena itulah, sabarlah dulu, Bi. Biar aku coba meluruskan benang merah ini satu persatu. Dan pertama aku akan mencoba mencari 10% modal itu lebih dulu. Lalu setelah itu, aku akan memikirkan bagaimana kita bisa ikut mencoba peluang memenangkan tender dari MTC. Mencukupi modal untuk kita mengambil kesempatan itu tanpa kita merusak nama baik kita sendiri dan mengganggu uang klien kita bukan untuk kepentingan klien tersebut. Lagi-lagi jawabannya itu membuat Brigita tersenyum sinis sebelum dia bicara. Mau pakai cara bagaimana? Apa kamu akhirnya mau memakai uang keluar kamu? Minta pada kakekmu Adi Wijaya? Biar aku jelaskan dulu. Ini berat untuk Reiko. Dia sendiri juga belum memiliki pemikiran mau seperti apa nantinya kalau harus mengemis pada kakeknya, yang membuat dirinya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Di saat yang bersamaan, aku sebenarnya tidak akan mau menggunakan uang dari hasil penjualan rokok dan kretek itu kalau memang tidak benar-benar perlu dan mendesak, Bi. Kamu pikir uang sekolahmu dari mana? Bi, tadi kan aku bilang kalau tidak perlu dan mendesak, sedang aku kala itu belum terlalu berani menentukan sikap. Ayolah, jangan membuat semua rumit dengan memaksaku bernegosiasi pada kakekku. Ini harga diri. Harga diri apa maksudmu? Sinis lagi Brigita merespon. Karena aku juga sudah mengatakan pada kakekku kalau aku dan kamu akan berusaha sendiri sampai kakek bisa melihat bagaimana besarnya perusahaan kita nanti. Lalu bagaimana ceritanya kalau aku tiba-tiba datang padanya dan memohon dirinya untuk memberikan pinjaman modal? Bukankah ini merendahkan harga diriku? Harga diri? Apa yang penting dari harga diri? Bukankah ini adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa mendapatkan modal? Lagi-lagi, sebuah pemikiran yang membuat Reiko mengerutkan dahinya nampak tak suka dan berat dengan cara instan yang ditawarkan Brigita. Ayolah, jangan membuat masalah ini menjadi makin besar. Berikanlah aku waktu. Aku akan mencari jalan bagaimana dalam beberapa hari ini aku bisa mendapatkan modal itu. Aku yakin sekali kamu tidak akan mendapatkan modal kecuali dengan cara meminta pada kakekmu. Bi, ada banyak jalan aku rasa untuk mendapatkan bantuan modal itu.
Aku akan mencarinya, tapi tidak dengan uang dari hasil penjualan barang-barang yang perlahan banyak membunuh masyarakat Indonesia. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak punya banyak waktu dan kesempatan, aku rasa, Reiko. Dan keluarga Prayoga pasti akan menagih janjimu untuk memodali 10% di awal. Dan mereka akan membayar setelah pekerjaan itu selesai, begitu bukan? Bagaimana dengan deadline tawaran tender dari MTC? Ini semua butuh modal. Kamu mikir nggak sih? Reiko yang mendapatkan sindiran dari Brigita pun memijat lagi keningnya, ikut sedikit emosi. Ayolah Bi, kamu ini pasanganku. Kenapa kamu menerorku seperti ini? Kenapa tidak memberikan aku dukungan dan bantuan dan memberikan sedikit saja kata-kata manis untukku?